semuanya, perkenalkan nama saya Nikita Adiari. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri Bali Mandara, Provinsi Bali. Di sini saya akan membawakan sebuah dongeng cerita rakyat Bali yaitu Jayaprana dan Layon Sari. Dikisahkan di sebuah desa Kalianget terdapat seorang anak laki-laki yang tidak memiliki seorang keluarga atau ayah, ibu, dan saudara lainnya karena ia telah ditinggal oleh keluarganya meninggal dunia. Karena ia merasa yatim piatu, Jayaprana memberanikan dirinya untuk bertemu dengan raja di kerajaan. Sampainya di kerajaan, Jayaprana menjelaskan maksud dan tujuannya untuk bertemu dengan raja. Lalu Jayaprana pun diajak tinggal di kerajaan bersama raja. Karena ia begitu dipercaya, ia menjadi tangan kanan dari raja. Semakin hari semakin besar Jayaprana menjadi seorang yang dewasa, gagah, perkasa, dan baik hati. Lalu Jayaprana pun diminta untuk mencari seorang calon istri oleh rajanya. Jayaprana pun tidak bisa menolak titah dari raja. Karena itu Jayaprana pun bingung di mana dia harus mencari calon istri, sedangkan dia belum pernah jatuh cinta. Tak lama kemudian Jayaprana pun keluar dari istana untuk berjalan-jalan. Tiba-tiba saja Jayaprana menemukan seorang wanita yang cantik jelita yang bernama Layon Sari. Lalu ia pun bernyanyi. Layon Sari, Layon Sari, jugik adine kadiwidyadari. Karena Jayaprana sudah merasa cinta dengan Layon Sari, lalu Jayaprana pun bergegas ke kerajaan dan berbicara dengan raja bahwa ia telah menemukan tambatan hatinya. Tak lama raja berpikir, lalu raja membuatkan surat dan meminta untuk Jayaprana membawa surat ini ke rumah Layon Sari. Dan Jayaprana pun berjalan ke rumah Jero Bendesa Desa Adat Sekar dan ia memberitahu maksud dan tujuannya. Lalu dibacalah surat itu dengan Jero Bendesa Desa Adat Sekar. Lalu Jero Bendesa menjelaskan maksud dan tujuan Jayaprana ke sini adalah ia ingin meminang Layon Sari. Apakah Layon Sari ingin dan menerima pinangan dari Jayaprana? Lalu Layon Sari hanya bisa tersenyum seakan mengiyakan pertanyaan dari ayahnya. Tak lama kemudian Layon Sari dan Jayaprana pun menikah. Lalu di dalam pernikahan Jayaprana dan Layon Sari bertemu dengan raja. Di sana raja merasa kaget karena terpukau akan kecantikan Layon Sari. Dan selesainya acara pernikahan Jayaprana dan Layon Sari, raja pun mempunyai niat jahat kepada Jayaprana agar Layon Sari bisa menikah dengan raja. Lalu salah satu dari patihnya memberikan saran agar Jayaprana diminta untuk ke Teluk Trimo untuk melihat perahu-perahu yang sudah rusak. Dan saran dari patih tersebut diterima oleh raja. Lalu raja memanggil Jayaprana. Padahal usia pernikahan Jayaprana saat itu masih berumur 7 hari atau 1 minggu. Lalu Jayaprana dipanggilnya Jayaprana ke kerajaan dan memberitahu bahwa Jayaprana akan diminta untuk ke Teluk Trimo. Lalu sesampainya di rumah, Jayaprana pun menjelaskan kepada istrinya bahwa dia diminta untuk ke Teluk Trimo oleh rajanya untuk melihat perahu-perahu yang sudah rusak. Lalu istrinya pun menolak. Ia tidak terima karena ia memiliki firasat buruk kepada suaminya. Tetapi Jayaprana tetap bersikukuh dan ia mempercayai istrinya bahwa ia akan selamat sampai tujuan dan pulang dengan selamat. Lalu berjalanlah Jayaprana dengan seorang patih yang bernama Saunggaling. Di sana, sampainya di Teluk Trimo, Jayaprana sudah merasakan firasat buruk bahwa Jayaprana akan dimatikan. Tetapi Saunggaling memberikannya ia surat dan diminta untuk membacanya. Ternyata benar dugaan dari Jayaprana. Ia diminta dibunuh oleh Saunggaling. Dengan berat hati, Saunggaling pun membunuh Jayaprana. Dan
selesai membunuh Jayaprana, Saunggaling dan prajuritnya pun pergi ke kerajaan kembali. Lalu di sana Saunggaling menceritakan kepada raja bahwa Jayaprana telah berhasil dibunuh. Tetapi mendengar itu, Layonsari pun merasa hatinya hancur dan menangis secara histeris. Beli Rajapani. Tiang subeng orain beli dah luas kamu beli. Tapi beli lagi luas beli. Jani beli ngalahin tiang beli. Kaden beli nawang beli. Tiang singindang nini hidup tanpa sakit tiang beli adian tiang bareng-bareng. Ketimbang tiang nini nganten aja rajum. Singindang tiang nini beli. Mendengar perkataan Layonsari seperti itu, raja pun merasa kesal dan marah kepada Layonsari dan menarik tangan Layonsari dan diajaknya ke kerajaan. Lalu Layonsari hanya bisa menang. Senya nganten aja raja. Senya adian yang mati senya. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, Layonsari mengambil keris di belakang pundak raja dan menusukkan keris itu ke tubuh Layonsari sehingga Layonsari meninggal. Raja pun terkaget dan ia tidak terima Layonsari meninggal dunia secara seperti itu. Dan lambat laun raja pun merasa gila. Kadang gilanya itu tentang ingat dengan Jayaprana, anaknya yang tercinta itu. Kadang ia ingat dengan cintanya itu, yaitu Layonsari. Kaden dadi resnain anak sane subeng lah kurman. Seng dadi. Nyoman Jayaprana dijajani dewek ngalih panak jemet erek nyoman. Sing nyidang bape dijajani ngalih. Ngapain nangis? Saya mau punya istri yang cantik jelita hari ini. Lalu seperti itulah cerita dari dongeng Jayaprana dan Layonsari. Pesan dan amanat dari cerita ini adalah dimanapun cinta, jika berjodoh, mau maut atau badai memisahkan, itu tidak akan bisa. Sekian dari dongeng saya, sampai jumpa.